Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil ibni inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahumul bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahmatani. Ada dua kalimat yang disukai Allah dan Allah sayang sama orang yang selalu mengucapkan dua kalimat ini. Kalimatani, ada dua kalimat. Habibatani, kedua-duanya disukai Allah. Ila rahmatani, dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Hafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan. Mengucapkannya ringan, mengucapkannya enteng. Hafifatani alal lisan, ucapkannya itu enteng, ringan. Sakilatani alal mizan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Apa dia itu? Sakilatani habibatani ila rahmatani, itulah ucapannya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Membiasakan ucapan kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat disukai Allah, ringan mengucapkannya, tapi nanti di akhirat akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ini menambah berat kebaikan, ini bukan enteng. Kalau ibu bapak nimbang-nimbang sekarang ini lagi, Pak, mencari pemberatnya itu pun harus betul-betul. Tak bisa dia rata. Nah, kata orang dingin. Nah, jadi harus lebih sedikit baru sah dia. Nah, ini mari kita biasakan ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun ini dia mudah ringan mengucapkannya, tapi yakinlah ini memberatkan amal ibadah kita pada hari nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari nanti tidak lagi ada godanya harta, pangkat, anak, jabatan.
kecuali kita datang mempertanggungjawabkan dengan amal kita masing-masing. Mainlah ini, ucapan kalimat yang dua ini memberikan pertolongan kepada kita dalam memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Hidayah ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mari kita senantiasa berserah diri dan memperbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Hanya tinggal nunggu saat dan waktunya saja. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita dari kematian sementara yang kita jalani. Itulah tidur dari mulai sejak kita tadi malam sampai pagi. Ini kematian juga, tapi sifatnya sementara. Kenapa? Tidak ada orang yang menjamin dan bisa memastikan begitu dia tidur dia bisa hidup kembali. Nah, ini kita syukuri kepada Allah, apalagi kita tindak lanjuti dengan sholat subuh berjamaah dan mendengar kajian-kajian Islam yang kesemuanya ini menyegarkan dan mengingatkan kita kembali bahwa kita sebenarnya penuh dengan kekurangan-kekurangan amal yang kita perbuat di dunia ini. Makanya mendengarkan majelis taklim, nggak usah nulis, cukup mendengarkan. Nabi bilang kaji kerja kita nih ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa terlimpah kepada kita dan kita senantiasa berharap akan mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal. Bagi orang yang bekerja, besok kalender merah. Artinya apa? Libur besar. Sehubungan dengan momen hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal. Ya, hari kelahiran Nabi Muhammad yang biasa kita sebut dengan Maulid. Besok Maulid kita. Maulid ini bahasa Arab ini. Asal katanya walada yulidu maulidan. Walada yulidu maulidan. Jadi walad itu artinya lahir. Maulid orang yang dilahirkan. Bisa maulid boleh, bisa maulud nggak salah, bisa muludan boleh, bisa juga sekaten tidak salah. Yang salah itu mulut. Karena ada orang masih berharap kalau sudah peringatan Maulid, Isra Mi'raj, hari besar Islam, tujuan ending akhirnya apa? Tembolo iwal kemei alias mulut. Sekarang tidak musim lagi. Kami di tempat kami sana wirid nggak ada lagi makan-makan. Paling tinggi teh manis atau air putih aja udah. Untuk apa ini? Menyamaratakan supaya jangan nanti ada pilih kasih. Kalau yang agak lebih rezekinya rame orang. Mana Pak? Jelas nih camnya nih. Tapi kalau yang kadangnya rumahnya sewa, banjir lagi halaman rumahnya, orang teko.
Kenapa? Itulah masih sebatas itu. Kadang-kadang sebagian ilmu amal kita nih Bapak Ibu sekalian. Jujur kadang-kadang terjadi persaingan ini Bu. Terutama ibu-ibu lah. Ya, wirid yasinnya itu cuma 20 menit. Tapi nyeritain wirid yasin itu 40 menit. Habis tekor amal ibadah pahala wirid yasin. Kadang-kadang berepisode berlanjut sampai minggu depan. Nah ini. Nah ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat sekarang ini tahun 1446 Hijriah. Kita hitung. Sekarang 1446 Hijriah. Tahun Hijriah ini dihitung sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Berapa umur Nabi waktu itu? Sudah diangkat menjadi Rasul. Berarti sudah lebih 40 lebih. Tambah 1446 sekarang ini. Berarti sudah berapa itu? Hampir 1500 tahun yang lalu. Hampir 1500 tahun yang lalu Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 atau disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Siti Aminah dalam keadaan mengandung menjelang kelahiran Nabi Muhammad datang Abrahah beserta pasukannya dari Yaman. Ya, ini Yahudi. Datang ingin menghancurkan Ka'bah sebagai pusat dan kiblatnya umat Islam. Maka begitu sampai, belum sempat sampai ke Ka'bah Baitullah, tentara bergajah ini berhenti gajahnya. Tak jadi melanjutkan. Balik gagal, akhirnya meninggalkan Mekah dan pasukan burung ababil datang menyerang pasukan gajah. Akhirnya banyak yang mati termasuk Abraha. Itulah diilustrasikan dalam surah Al-Fil. Jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi kalau sudah seperti ini, Allah langsung yang menjadi lawannya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Berarti kalau begitu Nabi sudah 1500 tahun yang lalu secara hijriah ya dilahirkan. Nah, banyak mukjizat dan kelebihan yang Allah tunjukkan kekuasaannya di saat Nabi dilahirkan ke dunia ini. Termasuk ketika Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, ketika mengandung Nabi tidak sedikit pun merasakan berat beban dari kandungan yang dia bawa. Beda dengan kita sekarang, Bu. Kalau sudah nampak kembar 3, kembar 2 besar dia, berat awak bawa. Tapi Siti Aminah diberikan Allah kelebihan tidak merasakan berat. Bahkan malaikat yang menyampaikan kepada Siti Aminah ketika lagi tidur, ya Siti Aminah, engkau mengandung seorang laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin dunia. Itulah Nabi Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya Nabi lahir dan ditunggu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Arab dalam keadaan jahiliyah menghalalkan semuanya, termasuk undi nasib, judi, minuman keras, perempuan dan lain sebagainya, Allah turunkan, Allah datangkan Nabi Muhammad ke dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak
kuutus engkau ya Muhammad kecuali untuk kebaikan seluruh atau semesta alam. Bayangkan tumbuh-tumbuhan senang, hewan gembira, manusia bergembira, keluarga Nabi berbahagia. Bahkan Abu Jahal sekalipun senang sama Nabi itu. Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW awalnya. Bahkan dia kirim budaknya yang bernama Suaibah untuk menyusukan Nabi Muhammad beberapa hari. Ini kaitannya kalau udah susuan ini Bapak Ibu, itu namanya rodho'ah. Jadi kalau umpamanya ibu punya anak kecil, bayi, menyusu, dan ada sebayanya yang berbeda jenis kelaminnya ikut juga menyusu, maka ini haram untuk nikah. Kenapa? Haram karena sesusuan. Jadi ini kajian hukum Islam ini. Nanti kita akan coba lihat ke berikutnya nanti bagaimana kajian-kajian Islam ini supaya kita bisa memaklumi dan memahaminya, karena orang banyak sekarang ini semakin lama semakin kurang istilahnya mempelajari hal-hal yang sangat urgen dan penting, terutama di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak mesti harus kenyang baru dikatakan dia saudara sesusuan. Asal nempel aja dia, sawaun karena kenyang atau tidak kenyang, maka itu tidak halal lagi untuk dinikahkan. Berarti mereka dianggap sebagai saudara dengan sebab sesusuan. Nah, orang Arab dulu begitu, ditambah Siti Aminah tidak ada air susunya, maka disusukanlah kepada Suaibatul Aslamiyah, itulah budak dari Abu Jahal, dan kemudian dilanjutkan dengan Halimatus Sa'diyah. Itulah ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mula-mula pertama sekali memperingati maulidnya Nabi? Ini kita juga barangkali sudah bisa dipikirkan juga Ustaz ya. Besok kita maulid, barangkali mungkin seminggu atau setelah itu nanti ada maulid peringatan. Beda peringatan dengan perayaan. Orang kadang-kadang menganggap sama. Padahal kalau peringatan itu asal katanya ingat. Selama ini lupa, diingatkan lewat peringatan. Makanya peringatan Maulid Nabi, jamaah diingatkan kembali tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad itu. Tapi kalau perayaan 17 Agustus, raya, asal katanya perayaan itu raya. Raya ini apa? Kesannya mewah dan hura-hura. Sementara tujuan yang ingin kita capai itu nomor berikutnya lagi. Makanya lebih tepat menggunakan istilah peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perayaan. Yang mula-mula pertama sekali memperingati maulid ini ialah Salahuddin Al-Ayyubi pada pemerintahan Malik Muzaffar bin Abu Sa'id, Raja Irbil yang sekarang ini namanya Irak. Tahu ibu berapa biayanya itu? Salahuddin Al-Ayyubi dengan Malik Muzaffar bin Abi Sa'id itu memperingati maulid Nabi itu, kelahiran Nabi itu, pertama dengan biaya 300.000 dinar uang emas. Kemudian 5.000 ekor kambing disembelih. Dan 100.000 potong roti disiapkan untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 300.000 dinar uang emas itu udah besar kali. Kalau pound sterling dibandingkan dengan dinar, lebih tinggi dinar ya Pak?
kurs dolarnya itu lebih tinggi dinar emas daripada pound sterling Inggris. 200.000 dinar uang. Berapa duitnya? Kita bandingkan awak sekarang ini memperingati Maulid berapa ratus ribu dinar. Kadang-kadang kasihan juga nengok panitia adik-adik remaja minta bantuan ke rumah. Ya, dia minta, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kami dari PHBI, Panitia Peringatan Maulid dari Masjid Al-Hidayah. Mau ketemu dengan Bapak, mohon bantuan sumbangan. Banyak kali panjang ceritanya. Tanya sono, tanya sini. Terakhir ujungnya, maaf ya, Bapak kau belum pulang lagi, nantilah kalau udah pulang. Itu jawaban ibunya. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi dan Malik Muzaffar bin Abu Sa'id tadi ini luar biasa. Begitulah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak kelebihan dan tanda-tanda yang ditunjukkan Allah kekuasaannya ketika Nabi lahir itu. Pertama, Nabi lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi Nabi sudah disunat lahir. Itu dijelaskan sahih dalam hadis. Nabi lahir memadamkan apinya Tuhan orang Majusi yang penyembah api, yang kala itu api itu sudah hidup 1000 tahun lebih. Nggak pernah mati. Begitu Nabi lahir, memadamkan api. Ini kan peristiwa-peristiwa seperti ini nih menjadi iktibar dan pelajaran buat kita umatnya belakangan yang datang. Nabi lahir memadamkan api Tuhan orang kafir. Kita memperingati hari kelahiran kita justru dengan menghidupkan api. Nah, itu juga kan menjadi sindiran buat kita, Pak. Bapak memperingati kelahiran cucu, ibu di rumah, happy birthday, panjang umurnya. Ayo, mana lilinnya tiup? Pasang lilinnya. Ini kan sudah budaya Majusi. Artinya tidak usah lagi lah kita biasakan. Ya kalau mau pakai kue silakan kue, tapi jangan lagi. Karena kalau ditanya pun, ngapain kau buat itu, apa asalnya? Ngerti? Enggak. Jadi ngapailah kita buat kalau kita nggak ngerti, nggak tahu apa yang kita buat itu. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syaitan. Mubazir jadi. Saya bukan berarti anti dengan hal-hal yang seperti itu, tidak. Tapi kita perlu membuat kajian yang memang masuk dalam akal dan logika kita. Bagus buat aja bubur, kasih anak yatim, doa bersama, itu jauh lebih mulia daripada kita hanya sekedar hura-hura yang kurang kita mengerti apa yang menjadi makna dan pemahaman. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak terlalu banyak ke sana, tapi kita ingin coba. Nabi itu adalah menjadi suri teladan buat umatnya, tidak hanya buat umat Islam, tapi juga menjadi panutan dan contoh bagi mereka orang-orang yang ada di sekitar Nabi waktu itu di Makkah dan Madinah. Masih kecil dia sudah digelar dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya dan amanah. Nabi termasuk pebisnis unggul. Karena orang Arab ini ciri-cirinya apa? Dia tidak mau pegawai negeri. Dia lebih suka swasta, berbisnis. Makanya orang Arab tuh nggak mau dia diatur, dia yang mengatur. Ya. Haji murah ini Jokowi punya dari Indonesia, pandai dia, bisa dia banyak. Orang Arab itu memang ulung dan jago dalam berbisnis. Nah, saya ingin bacakan tadi ayat tadi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Wa idza qala Isa bin Maryam,
Dan tatkala berkata Isa, putranya Maryam, apa kata Nabi Isa? Ya Bani Israel, inni rasulillahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah merupakan utusan Allah yang ditujukan kepada kalian dan membenarkan kitab yang turun terdahulu. Itulah Taurat. Jadi dari sini sudah dijelaskan Isa itu bukan Tuhan yang dianggap oleh saudara kita sebelah. Isa itu adalah Rasul yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel, dan tugasku membenarkan, melanjutkan apa yang sudah diturunkan Allah kitab terdahulu. Itulah Taurat. Jadi begini Ibu Bapak. An Atta bin Yasar an Ka'ab anil Akhbar, dari Atta bin Yasar bahwa Ka'ab bin Akhbar ini pernah cerita. Ka'ab ini ayahnya pendeta di Yaman. Ketika itu belum masuk Islam di Yaman. Ayahnya si Ka'ab ini Yahudi, seorang pendeta. Selalu mengajarkan kepada Ka'ab ini tentang semua isi kitab Taurat itu. Pas satu lembar terakhir isi kitab Taurat itu tidak sempat diajarkan kepada si Ka'ab oleh ayah. Kenapa? Karena ayahnya keburu meninggal dunia dan itu dilipat, disimpan, sehingga tidak tahulah Ka'ab tadi. Ini terus berjalan. Akhirnya Islam sampailah ke Yaman, berkembang sampai ke Yaman. Timbul penasaran dalam hati Ka'ab. Jangan-jangan yang belum sempat diajarkan ayah yang selembar itu, ini ada ilmunya. Ada punya keterkaitan dengan perkembangan Islam ini, agama baru ini. Maka dibukanya lah peti tadi, ditengoknya yang selembar tadi, jelas di situ tertera bahwa akan lahir nanti di belakang hari seorang pemimpin, seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin seluruh alam. Di Taurat itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir utusan Allah. Begitu dia tahu Ka'ab tadi, dia tinggalkan ini Yaman, berangkat dia ke Mekah mencari ilmu dan kepastian tentang kerasulan Nabi. Dia tidak sempat ketemu. Dia masuk Islam pada waktu masa Umar bin Khattab. Tapi akhirnya dia menjadi seorang perawi dan periwayat hadis yang banyak menyampaikan tentang kebenaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam kitab Taurat juga dijelaskan. Di dalam kitab Injil juga dijelaskan. Di Al-Quran tadi. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku diturunkan Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa akan datang nanti di belakangku seorang utusan Rasul Allah yang namanya Ahmad. Nah, ini jangan nanti kita keliru. Tapi namanya Muhammad. Di Al-Quran namanya tertulis Ahmad. Gimana ceritanya ini? Ahmad dan Muhammad. Min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad di dalam Al-Quran namanya Ahmad. Tapi biasa kita sebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca buku, ternyata Ahmad itu ialah nama Nabi yang diberikan Allah, termaktub di dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad itu adalah nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib.
Ya Muhammad, engkau diberi nama Muhammad, dibawa kakeknya Abdul Muthalib Nabi, setelah dilahirkan dibawanya ke Ka'bah, engkau kuberi nama Muhammad, artinya orang yang sangat terpuji. Artinya Ahmad dan Muhammad orangnya yaitu juga. Jadi jangan ini menjadi celah bagi orang yang lain untuk merendahkan, nggak benar Glenn, mana ada Muhammad, itu Ahmad itu. Nah ini, jadi supaya kita juga paham, termasuk sebelum melahirkan pun Siti Aminah banyak mendapatkan mimpi bahwa anaknya nanti tolong dibuat namanya Ahmad, ada Muhammad dan lain sebagainya. Mimba dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala datang utusan tadi, siapa itu? Nabi Muhammad lahir dan memberikan penjelasan-penjelasan keterangan kepada kaum Bani Israel tadi, qalu hadza sihrum mubin. Mereka mengatakan enggak benar ini sihir. Mana benar itu? Ini sihir yang nyata. Begitulah bebalnya orang Israel ini, Bani Israel ini. Dan itu dilukiskan juga di dalam Al-Quran, surah Bani Israel, termasuk surah Al-Baqarah itu juga menunjukkan bagaimana degil dan cengkalnya kaum Bani Israel. Disuruh cari lembu, dia tanya balik warna. Setelah berangkat balik lagi, tanya lagi yang bagaimana dan segala macam. Padahal itu membuktikan orang yang meninggal itu siapa pembunuhnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kelahiran Nabi Muhammad ini tentunya memberikan contoh dan tauladan buat kita. Pertama, begitu kita atau anak kita dalam keadaan hamil dan mengandung, sampaikan kepada keluarga kita, berikanlah makanan yang halal, karena itu juga akan menjadi asupan dan dikonsumsi oleh anak atau si jabang bayi yang ada di dalam perut ibu. Pada kandungan 120 hari usianya atau 4 bulan, di situ terjadi perjanjian dengan Allah, dengan sang jabang bayi. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Wahai sang jabang bayi, apakah kau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, berkatalah sang jabang bayi tadi, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itulah lahir ketika sang jabang bayi menyaksikan, mengucapkan, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, itulah lahirlah ke dunia ini. Kalaupun ada yang tidak sempat menghirup udara di dunia ini, barangkali itu berkaitan dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lahir, maka si sang jabang bayi ini menangis, sementara kita yang melihat, yang ada di sekitarnya semuanya tertawa gembira. Kontradiktif. Tapi begitu nanti kita kembali kepada Allah, orang yang si bayi tadi itu akan tertawa tersenyum, sementara orang yang di sekitarnya menangis. Ini fenomena bagaimana kehidupan ini tidak ada yang pasti. Semuanya fana, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin jelaskan ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang sangat baik barangkali untuk kita renungkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. An Ubbadat ibnu Samit ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubbadat bin Samit telah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa katanya? Adminu li sittan.
min anfusikum admanu lakumul jannah. Berjanjilah, kata Rasul, terhadap 6 hal, dan dengan janji yang 6 ini engkau akan bersamaku di surga nantinya, kata Rasul. Aku jamin apabila 6 ini dilakukan oleh umatku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Itu kata Nabi mengatakan kepada umatnya. Ini didengar oleh Ubadat bin Somit tadi. Maka dia jelaskan, Rasul telah berkata, telah bersabda bahwa 6 janji umatku ini manakala dilakukannya, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Mana yang 6 itu? Ini barangkali yang coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, asdaku idza haddastu. Selalulah benar kalau berbicara. Ini yang pertama. Selalulah benar, jangan pernah berbohong, karena yang namanya berbohong itu adalah bukan termasuk dalam golongan orang yang beriman. Selalulah benar untuk berbicara, selalulah benar untuk bertindak, selalu benar untuk berbuat. Ini sebentar lagi kita mau pilkada. Jujur, banyak pilihan, tapi hati nurani berbicara. Hati nurani kita tanya. Jadi jangan bohongi kata hati kita, mana menurut kita yang paling layak di antara yang tidak layak. Ini contoh, ini pilihan ini semua terbaik. Atau Bapak bilang mengatakan satu pun nggak bisa dipilih, umpamanya. Maka kita wajib memilih salah satu di antara yang asdaqu idza haddastum. Selalulah berkata benar, bertindak benar, berfikir yang benar terhadap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ini pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku jujur dalam bicara, karena berdusta bukan termasuk sifat orang yang beriman. Tapi bisa juga ibu bapak, boleh berdusta, itu dibolehkan dalam Islam dalam kondisi dan situasi tertentu. Terjadi pertengkaran di antara keduanya, tidak ada jalan keluar, maka kita datang memediasi, menengahi, datang kita ke sana. Boleh kita berbohong, enggak benar, orang yang sebelah itu bukan membenci Bapak, enggak. Betul. Nah, jadi artinya dia berbohong tapi untuk mendamaikan. Atau berbohong dalam keadaan terancam. Ini juga pernah terjadi ketika Nabi terjadi peperangan, terjebak kepada orang kafir. Dia tahu nama Muhammad tapi nggak tahu orangnya. Ente dari mana? Kata laki-laki tadi, bertanya kepada Nabi. Ini kalau seandainya bilang dari umat Islam, Nabi Muhammad, habislah kena tebas waktu itu. Karena memang pas kebetulan ketemu. Apa kata Nabi? Saya dari air. Maksud dari air ini dua. Bisa dari tempat sumber pengambilan air, atau bisa dari air, asal kejadian saya ini dari air. Jadi berbohong tadi itu boleh dibenarkan dengan alasan dan sebab tertentu. Atau boleh juga ketika ibu bapak menjenguk orang sakit. Di situ berkata benar pun kadang-kadang belum tentu sesuai. Kayak apa kak? Jantung debar. Tanggaku 2 hari yang lewat mati gara-gara jantung lah kak. Akhirnya apa? Tak mendidik dia. Oh sehat kak, enggak apa-apanya itu. Yang penting kakak makan obatnya, teratur, istirahatnya cukup. Mudah-mudahan sehat. Enggak apa-apa itu kak.
Jadi ada masa dan saatnya boleh kita berbohong, tapi dengan alasan dan tujuan tertentu. Tapi pada prinsipnya Nabi tegas mengatakan asdaqu idza haddastum. Berkatalah senantiasa benar atau benarlah ketika kita berbicara. Supaya apa? Menjadi kawan kita nanti Nabi di surga dengan kita. Yang kedua, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, wa'afu idza wa'antum. Penuhilah janji kalau memang kita berjanji. Jangan gunakan kata insya Allah kalau memang kita memang berbeda dengan insya Allah. Bu, insya Allah itu 99% jadi. Ya Pak? 99% itu jadi. Itu insya Allah. Insya Allah ya Bu, tapi nggak datang. Insya Allahnya untuk menutup. Ini yang tidak boleh dan tidak dibenarkan. Sehat panjang umur, mudah-mudahan insya Allah saya datang. Jadi ucapan datang itu pasti. Yang membuat kita tak datang itu apa? Ketentuan Allah. Tapi ketentuan dari kita punya waktu untuk hadir. Nah, lafaz insya Allah ini menunjukkan bahwa memang manusia memiliki kelemahan di hadapan Allah. Nggak bisa kita tentukan pasti, harus. Tetapi ini adalah sebagai lafaz dan ucapan memang kita ini adalah makhluk yang lemah dan terbatas kemampuan kita. Sedangkan mati besok pun kita nggak tahu. Nah, itulah yang namanya kekuasaan Allah tadi. Makanya ada 3 keutamaan lafaz insya Allah ini Bapak Ibu. 3 keutamaan lafaz insya Allah ini. Yang pertama, menunjukkan bukti kekuatan akidah kita. Bahwa kita bergantung kepada Allah. Bukan kita yang memutuskan sendiri. Yang kedua, bentuk tawakal kita. Mutawakkilin. Berserah diri kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah berusaha, maka berserah dirilah kepada Allah. Dan yang terakhir, kata-kata insya Allah ini adalah merupakan adab kita kepada Allah. Jadi bukan main-main kata-kata insya Allah yang selalu dipermainkan ulang. Kemudian wa'addu idza tumintum. Apabila kamu diberikan kepercayaan, amanah, maka jagalah amanah itu dengan baik. Di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, ada 3 pemuda yang sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan turun hujan. Tidak ada tempat perlindungan. Yang ada di tengok mereka ada gua. Tidak pala besar, tapi bisa cukup untuk berteduh. Akhirnya hujan tidak berhenti, ketiga pemuda tadi masuklah ke dalam lubang gua tadi. Begitu mereka masuk, gua tertutup. Tidak ada yang mampu dan bisa menolong membantu mereka ini. Kecuali mereka menunjukkan amal soleh yang pernah dilakukan selama hidup. Dan ini jarang-jarang gak pernah orang buatnya. Artinya apa? Sepakat mereka untuk keluar dari gua ini, kita harus berdoa kepada Allah. Menunjukkan apa amal kelebihan kita. Satu di antaranya apa? Ada dia dulunya adalah memelihara kambing. Kemudian kambing itu diurus oleh pegawainya. Dan begitu mau gajian, tiba-tiba yang bekerja tadi pergi merantau entah kemana. Oleh yang punya kambing ini, uang gajinya itu dibelikannya kambing. Dengan izin Allah kambingnya berkembang.
dari uang honornya itu tadi gajinya. Satu saat balik lagi nih pekerja tadi. Tuhan, dulu saya belum sempat ngambil gaji saya. Sekarang saya nuntut, mana gaji saya ini? Apa kata tuannya tadi? Tuh, uangmu itu dia. Ditunjukkan sama tuannya ribuan kambing di luar. Itu kau punya. Jangan ngejeklah Tuhan. Benar. Itu kau punya. Karena gajimu dulu kau belikan kambing dan kambing itu berkembang. Itulah dia. Itu kau punya. Begitu dibilang, diangkutnya semua, tak bersisa satu pun. Nah, ya Allah, kalau memang ini merupakan amal bagiku dan ini amal pilihan dan tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, bebaskan kami ya Allah dari kurungan gua ini. Dia terakhir, begitu disiap dia bermohon, terbukalah pintu gua tadi. Selamat mereka dan melanjutkan perjalanan. Artinya itu salah satu di antaranya wa'addu idza tumintum, apabila kamu diberikan amanah, jaga amanah itu dengan baik karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Sekarang ini Ibu Bapak, karena apapun yang kita lakukan ini semua pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan 200-300 yang kita terima, tapi itulah yang menjadi menggadaikan kejujuran daripada diri kita semuanya. Wahfazu furujakum. Dan yang ketiga, wahfazu furujakum, memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan ini memelihara kemaluan, diawali dari menjaga keutuhan keluarga. Dimulai dari berumah tangga. Jangan kita, terutama kaum bapak, kalau menikahkan anak jangan asik diwakilkan ke tuan kadi. Laksanakan sendiri. Dan itu jauh lebih berharga dan kita dimuliakan oleh menantu kita dan tidak sepele dia dengan kita. Ini kadang-kadang banyak kita udahlah Pak Ku aja lah, Pak Tuan Kadi aja, kan udah dibayar dia, bukan masalah bayarnya. Begitu pengantin diletakkan di belakangnya yang namanya kain ini, ya Bu, ya ada kadang taruh di sini, ada sini. Apa maksudnya? Ini seharusnya si bapak yang memasangkannya itu. Si bapak yang memasangkan ke pundaknya. Ini namanya kain lepas. Ya Allah, mulai hari ini aku lepaskan tanggung jawabku kepada si laki-laki. Suami dari anakku ini menjadi tanggung jawab dia. Diletakkan di pundak. Jadi ini semacam simbol. Jadi peralihan beban dan tanggung jawab dari orang tua kepada suaminya. Nih, Muhammad, saya Pak, aku nikahkan anak kandungku Fatimah kepadamu, maharnya 50.000 rupiah tunai. Saya terima Pak, mahar nikah ini tunai. Jadi begitu kita yang menyerahkannya, enggak apa-apa. Sambil terbata-bata walaupun nyangkut, itu jauh lebih baik daripada kita wakilkan kepada orang lain. Karena itu akan membuat kita baik di mata menantu dan keluarga. Itulah wujud tanggung jawab. Nah, Ibu Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya waghaddu absarikum, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini artinya mengalihkan pandangan dari hal-hal yang memungkinkan munculnya dosa. Ketika anak-anak kita dikatakan dalam hadis Nabi, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kalian sudah mampu untuk belanja, maka nikah. Ada keinginan
ada biaya nikah. Karena dengan nikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Nah, fa illam yastati, kalau nggak sanggup fa alaihi bisawm, maka hendaklah kamu berpuasa. Karena dengan berpuasa ini akan menurunkan semangat libido, menurunkan semangat untuk berbuat yang tidak baik. Jadi menjaga kehormatan itu juga bagian daripada janji kita yang kelak nanti akan bersama dengan Rasul di dalam surga. Kemudian yang terakhir, wa kuffu aidiyakum, menjaga tangan-tangan kamu. Arti menjaga itu dalam tangan ya tangan biasa, atau makna meluasnya apa? Menjaga kekuasaan yang ada di tanganmu. Ketika kau diberikan kekuasaan, maka jaga kekuasaan itu, karena lewat tanganmu inilah yang menentukan bahwasanya sesuatu itu bisa jadi atau tidak, A atau B atau C dan D. Maka ketika kita bisa menjaga ini, maka Allah lewat sabda Rasul memberikan jaminan bahwa kita kelak nanti akan bersama dengan Rasul di dalam surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 janji kita ini kalau dikaitkan dengan makna kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini terjadi adanya korelasi hubungan yang baik. Artinya Rasul menjadi suri teladan bagi umatnya dari mulai sejak dari kelahiran dan sampai dia menjalankan syariat Islam ini, membawa Islam ini kepada umatnya, termasuk Rasul mengatakan akan bersama dengan kita umatnya manakala kita berjanji terhadap 6 hal tersebut. Berkata dengan benar, berjanji tolong dipenuhi, kemudian jaga amanah, menjaga kehormatan, kemudian tundukkan pandangan, dan jaga tanganmu atau kekuasaanmu dari hal-hal yang dilarang agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Kajian singkat tapi punya nilai manfaat yang besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.